Shalom kekasih Kristus, masihkah di hari-hari ini terus dihantui dengan ketakutan, kekhawatiran, dan hal-hal lain dalam pengiringan pada Tuhan? Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, sekarang kita buka hati lebih lagi untuk Tuhan, agar kita memiliki keyakinan dan iman lebih dalam, karena itu semua telah Tuhan Yesus patahkan saat Dia mati di kayu salib. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di hari yang indah ini kami buka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu pada renungan ini, agar firman yang disampaikan sungguh memberikan satu keyakinan dan iman kami semakin kokoh di dalam Engkau. Karena dengan keyakinan dan iman yang kokoh dapat membawa kehidupan kami untuk mengerti akan apa yang Tuhan telah kerjakan. Tuhan Yesus, lawat kami semua agar firman yang disampaikan jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga firman itu terus berakar dan mengalami pertumbuhan sampai menghasilkan buah-buah yang lebat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema membinasakan pekerjaan iblis. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 8b. Demikian firman-Nya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kekasih Kristus, kabar baik yang kita terima tentang Yesus menjadi manusia adalah kuasa dan kehadirannya menghancurkan pekerjaan iblis. Bila kita rajin membaca firman Tuhan, maka kita secara pelan dan pasti kita akan menemukan pekerjaan-pekerjaan iblis. Dalam Yohanes 10 ayat 10a mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini jelas sekali suatu pekerjaan yang ingin menghancurkan, yang hasil ujungnya adalah ingin memisahkan kasih Tuhan pada kita. Itulah sebabnya langkah awal yang Allah lakukan adalah menyelamatkan manusia dengan membinasakan dan menghancurkan pekerjaan iblis. Karena iblislah yang menghalangi manusia memperoleh keselamatan dengan jalan membutakan pikiran manusia. Kekasih, bila menyimak apa yang dikatakan Alkitab dari tulisan Yohanes mengenai pekerjaan iblis, dan Yesus mengatakan secara ringkas dan jelas dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Menurut Yesus, sebagian pekerjaan iblis adalah pembunuh dan kebohongan. Iblis bekerja dengan menghancurkan orang-orang dan masuk neraka, yaitu dengan mencuri kedamaian, keselamatan, membunuh baik karakter maupun jiwa, dan itu merupakan rangkuman dari karakter iblis dan tujuan-tujuannya. Pekerjaan iblis terlihat di Taman Eden, di mana setan menipu Hawa dan menuntunnya ke dalam ketidaktaatan. Tercatat dalam Kejadian 3 ayat 1-6. Akibatnya, Adam pun berdosa dan menjerumuskan seluruh umat manusia ke dalam perbudakan dosa. Tercatat dalam Roma 5 ayat 12. Setan berbohong kepada Hawa dengan tujuan membunuhnya, yaitu memisahkannya dari Tuhan. Ia ingin umat manusia mati, baik secara fisik dan roh. Pekerjaan iblis mempengaruhi umat manusia secara moral, fisik, intelektual, dan spiritual. Secara moral, iblis membujuk manusia untuk berbuat dosa, menjadikan kejahatan tampak menarik, sehingga manusia memilih kejahatan daripada ketaatan pada Tuhan. Tercatat dalam Yakobus 1 ayat 14. Secara fisik, iblis dapat menimbulkan penyakit dan dia berupaya menggunakan cobaan fisik untuk menyebabkan manusia mengutuk Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh Ayub dalam Ayub 2 ayat 4-5, dan perempuan yang sakit bungkuk tercatat dalam Lukas 13 ayat 11. Secara intelektual, iblis menyesatkan manusia agar murtad dengan mengajarkan doktrin palsu, tercatat dalam 1 Timotius 4 ayat 1. Iblis mengatur gangguan dan menimbulkan kebingungan yang menyebabkan orang bertindak tergesa-gesa, tidak rasional, dan bodoh. Karena iblis merampas firman Tuhan yang dikaburkan dalam hati manusia. Tercatat dalam Matius 13 ayat 19. Iblis juga ingin menyerang orang-orang percaya agar imannya gugur. Tercatat dalam Lukas 22 ayat 31-32. Iblis akan mencobai sehingga menyebabkan orang-orang percaya untuk
tidak mengikuti Kristus sehingga menghalangi mereka dalam tujuan utama mereka untuk memuliakan Tuhan dan memajukan tujuan dan rencana Tuhan. Jika setan dapat mendinginkan kasih kita kepada Kristus, tercatat dalam Wahyu 2 ayat 4, atau menyebabkan kita berhenti saling mengasihi, yaitu tercatat dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Berarti kita masuk dalam jebakan dari pekerjaan iblis karena kita telah kehilangan kesaksian bagi dunia dan tidak menyenangkan Bapa Surgawi. Jika setan dapat membujuk kita ke dalam kecanduan seperti internet dengan hiburan yang disajikan, seks atau pornografi, maka iblis telah menjebak kita masuk dalam perbudakan dosa yang merupakan pekerjaannya. Kekasih Kristus, ingatlah semuanya ini, bahwa Yesus inkarnasi Allah menjadi manusia untuk membinasakan semua pekerjaan iblis tersebut. Singkatnya, pekerjaan iblis adalah melawan pekerjaan Tuhan. Sebagai pembunuh, setan bekerja melawan Tuhan, yang adalah kehidupan. Sebagai pembohong, setan bekerja melawan Tuhan, yang adalah kebenaran. Dalam kehidupan orang-orang yang tidak percaya, pekerjaan iblis adalah menghalangi mereka untuk memiliki iman yang menyelamatkan di dalam Kristus dan mengakibatkan mereka mengalami kematian kedua, tercatat dalam Wahyu 20 ayat 14-15. Dalam kehidupan orang-orang percaya, pekerjaan iblis adalah menggoda mereka untuk berbuat dosa dan dengan demikian menumpulkan keefektifan mereka bagi Kristus di dunia ini. Jadi bersyukur karena Yesus Kristus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Ketika waktu penangkapan dan penyalipannya semakin dekat, Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Tercatat dalam Yohanes 12 ayat 31. Di kayu salib Yesus mencapai banyak hal yang menakjubkan. Yesus menanggung hukuman atas dosa-dosa kita dan memberi kita kebenarannya. Oleh karena itu, iblis tidak mampu mempunyai kuasa atas orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kekasih, karena Allah menjadi manusia yang disebut Yesus dan mati di salib telah menghancurkan pekerjaan iblis. Dan Yesus juga memberikan pengudusan pribadi kita. Kekasih, untuk lebih mengingat lagi dan termeterai dalam hati kita, kiranya baca dan berharap hafal firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 7-8. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kekasih, yang lebih penting lagi, kita harus tahu di mana letak kekuatan dan pertahanan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Sebagaimana tertulis dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sekarang, kekasih Kristus, jangan lagi dibodohi karena benar dan tepatlah sudah Allah menjadi manusia yang disebut Yesus merupakan satu-satunya yang benar-benar dapat menghancurkan pekerjaan iblis. Kasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu, kembali kebenaran firman-Mu menyingkapkan rahasia yang terdalam untuk kehidupan kami dalam mengiring Engkau. Firman-Mu mengatakan Engkau menjadi manusia karena ingin menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis yang sudah menguasai kehidupan manusia. Kami mengucap syukur Tuhan buat inkarnasi dari pribadi-Mu yang menjadi Kristus Yesus. Tuhan, lewat itulah kami dimerdekakan. Lewat itulah kuasa maut tidak ada lagi dalam kehidupan kami. Lewat itulah kami menjadi pribadi yang dapat menikmati janji-janji-Mu karena kematian-Mu di kayu salib yang sudah mematahkan
pekerjaan dan kuasa iblis itu. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Inilah yang menjadi pusat keglorian kami atau pusat kesukaan kami, yaitu kematian-Mu di kayu salib. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan agar kehidupan kami senantiasa dibawa di dalam kekuatan kuasa darah Yesus, supaya kami dapat menyelesaikan semua yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.